Mari kita bicara soal uang yang bikin banyak orang panas. Kita punya entitas negara, sebut saja Danantara, yang baru saja menerima uang kaget hampir 90 triliun rupiah dari dividen BUMN. Jumlah yang fantastis, tapi masalahnya, uang ini malah dipakai dengan cara yang nyebelin banget. Bukannya diputar untuk pembangunan atau investasi besar, Danantara justru memarkirkannya dengan membeli surat utang negara atau SUN atau ORI, obligasi negara retail. Kenapa ini ngacau? Karena langkah ini dinilai pasif, tidak menghasilkan nilai tambah, dan yang paling parah, membebani keuangan rakyat. Logika sederhananya begini, Danantara menyimpan uang di negara dengan membeli utang. Negara wajib membayar bunga kepada Danantara atas simpanan tersebut. Bayarnya pakai apa? Ya pakai uang pajak kita. Bayangkan, kita capek-capek bayar PPN, bayar pajak penghasilan. Semua itu terpakai untuk membayar bunga ke entitas negara kita sendiri. Ini namanya loop yang tidak sehat. Negara kita sedang kekurangan duit, sampai harus utang ke luar negeri. Sekarang malah disuruh bayar bunga ke Danantara pakai uang rakyat. Tidak heran jika pejabat seperti Purbaya kesal karena dana triliunan ini tidak dipakai untuk membangun bangsa, hanya diparkir pasif. Kita butuh solusi yang jauh lebih cerdas, dan untungnya solusinya sudah ada. Solusi ini datang dari kiblat investasi global, Warren Buffett melalui Berkshire Hathaway. Selama bertahun-tahun, Buffett ingin investasi di Jepang, tetapi terhalang resiko kurs, di mana dolar AS terus menguat dan yen melemah. Jika dia menukar dolar ke yen, potensi cuan bisa habis dimakan oleh currency loss. Nah, inilah jeniusnya. Buffett tidak menukar dolar. Berkshire Hathaway justru menerbitkan samurai bond, atau obligasi dalam mata uang yen, dengan bunga yang super rendah, hanya sekitar 0,5% per tahun. Dengan modal yen hasil utang murah, Buffett menginvestasikannya di 5 perusahaan Sogo Shosha, atau perusahaan dagang raksasa Jepang, seperti Itochu dan Mitsubishi, yang memberikan dividen rata-rata 8% per tahun. Coba hitung, utang 0,5% per tahun, tapi dapat dividen 8% per tahun. Artinya, Berkshire Hathaway cuan bersih 16 kali lipat atau 1.600%. Ini adalah contoh perfect dari free money yang menggunakan utang untuk menghasilkan profit besar dengan risiko kurs yang minimal. Danantara sangat bisa meniru taktik ini. Dengan status sovereign fund yang dijamin negara, Danantara bisa menerbitkan samurai bond di Jepang. Bahkan jika kita tawarkan bunga 2%, orang Jepang akan berebut membelinya karena suku bunga di sana sangat rendah. Lalu, dana yen hasil utang murah ini diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan Jepang yang undervalued dan berdividen tinggi, tetapi dengan tata kelola GCG yang baik. Contohnya apa? Nippon Steel, salah satu produsen baja terhebat di dunia. Nippon Steel saat ini menawarkan dividen mendekati 5%. Jika kita utang 2% dan dapat dividen 5%, kita sudah untung 3% dari dividen saja. Belum lagi potensi capital gain yang bisa mencapai ratusan persen dalam beberapa tahun. Pilihan ini jauh lebih baik dibandingkan memarkir uang di SUN atau ORI, atau bahkan menginvestasikannya di BUMN lokal yang rawan korupsi, seperti yang kita lihat di kasus Krakatau Steel. Apa keuntungan negara kita? Pertama, kita mencetak profit ribuan persen. Kedua, kita melakukan hedging atau lindung nilai yang cerdas terhadap pelemahan rupiah. Ketiga, kita menguasai perusahaan-perusahaan kelas dunia dengan GCG yang terjamin. Dan yang paling membanggakan, ini adalah momen di mana Indonesia mendapatkan pride. Dulu kita sibuk menjadi pasar bagi produk Jepang. Sekarang kita bisa membalikan keadaan. Kita menjadi pemilik perusahaan-perusahaan top mereka. Kita bikin orang dan perusahaan Jepang bekerja untuk kemakmuran Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Setuju Danantara menggunakan strategi jenius samurai bond ala Warren Buffett ini? Like video ini jika Anda setuju dan share ke semua pihak yang berkepentingan. Kita dukung Danantara untuk menjadi sovereign fund yang cerdas, bukan yang memarkir uang rakyat. Salam berpikir kritis.